Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar series ke-14 Jalan Tengah, Sabtu 21 Desember 2024. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar pada malam hari ini. Senang sekali menyambut Anda semua. Bagaimana nih kabarnya Sobat Jalan Tengah pada malam hari ini? Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Sobat Jalan Tengah, webinar kali ini merupakan kolaborasi antara Jalan Tengah dengan Virtual Research Center for Bioinformatics and Biotechnology atau VRCBB yang dengan bangga mempersembahkan webinar series ke-14 dengan tema Synthesis in Chemistry yang akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita ke inti acara, izinkan saya untuk membagikan sedikit informasi terkait profil dari Jalan Tengah dan VRCBB. Baik, untuk operator bisa di-share screen. Oke, berikut merupakan profil dari Jalan Tengah, Simple Ways to be Successful. Nah, berikut merupakan servis dari Jalan Tengah ya. Ada asistensi publikasi jurnal Scopus-Sinta, bioinformatika dan statistika, serta layanan digital kreatif. Ada juga layanan laboratorium berupa laboratorium basah dan kering. Next. Nah, ini merupakan kegiatan unggulan kami ya. Ada private workshop yang sudah terlaksana. Contohnya mengenai riset agen anti kanker berbasis herbal serta in silico dan publikasi ilmiah, yang mana kita juga selalu menghadirkan narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Seperti itu. Next. Nah, ini merupakan layanan unggulan kami juga, webinar series ya, yang setiap bulan selalu kita laksanakan dengan tema-tema yang selalu kita update. Ada tentang beasiswa LPDP, kemarin juga ada beasiswa Kumamoto, dan tentang jurnal predatory dan lain-lain. Nah, ini merupakan klien kita, ada lebih dari 1.000 klien dari Jalan Tengah, ya, dengan universitas terbaik di Indonesia. Next, nah ini merupakan collaboration partnership kita. Kita berkolaborasi dengan SEMI dan juga berkolaborasi dengan Editage, seperti itu. Next. Nah, ini merupakan website kita ya, di jalantengah.saya. Teman-teman bisa kunjungi website kita untuk lebih tahu mengenai detail tentang profil dari Jalan Tengah. Nah, ini apa saja sih layanan yang setelah saya sebutkan di awal. Ini juga ada apa aja keunggulan yang bisa kalian dapatkan. Kita selalu mengerjakan selalu secara profesional, serta affordable price tentunya, dan kita trust quality, serta quick response. Baik sekali keuntungannya ya teman-teman. Nah, ini ada lebih dari 500 jurnal ilmiah yang telah kita upload ya teman-teman. Ada di Helian, Scientifica, dan lain-lain tentunya. Nah, ini merupakan ebook Our Company Profile ya. Bisa kalian download di jalantengah.site, di website kami, untuk info lebih lanjut terkait company kami Jalan Tengah. Nah, ini bisa scan QR code teman-teman yang belum gabung di grup WhatsApp webinar kami, karena kalian biar tidak ketinggalan nih apa aja sih webinar selanjutnya yang akan kita laksanakan, seperti itu. Nah, ini merupakan our sosial media kita, ada LinkedIn dari Jalan Tengah dan VRCBB. Lalu jangan lupa juga follow Instagram kami di jalantengah.site dan vrcbb.id. Follow mulai sekarang ya, karena nanti kalian akan mendapatkan hadiah dari kami kalau sudah follow nih. Nah, ini juga merupakan YouTube kami, Jalan Tengah, di mana setiap kita setelah webinar, kita akan selalu upload hasil webinar kita di YouTube Jalan Tengah. Jadi teman-teman jangan ragu jika ketinggalan webinar, bisa banget nonton lagi di YouTube kami, Jalan Tengah. Nah, ini dia. Kalian malam hari ini bisa mendapatkan voucher teman-teman berupa biaya pendampingan publikasi senilai 500.000. Caranya gimana? Gampang banget. Kalian bisa follow kami di jalantengah.site dan vrcbb.id. Bikin instastory yang paling menarik terkait kegiatan malam hari ini dan tag di 2 akun tersebut ya. Nanti akan kami pilih untuk siapa aja yang bisa mendapatkan voucher dari kami. Seperti itu. Oke, thank you. Oke, terima kasih untuk operator. Baik hadirin yang berbahagia, dengan mengusung tema webinar malam hari ini, Synthesis in Chemistry, acara ini kami harapkan menjadi pengalaman yang inspiratif dengan menghadirkan narasumber berkaliber internasional, Mbak Tita Aldila Budi Astanti, SSI, MSI,
seorang peneliti berbakat dari Graduate School of Pharmaceutical Science, Faculty of Pharmacy, Meijō University, Jepang. Luar biasa ya. Narasumber kita kali ini memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman riset yang kuat, telah membangun reputasi menjadi salah satu peneliti yang aktif dalam pengembangan sintetis kimia, khususnya di bidang farmasi. Beliau juga merupakan awardee dari Monbu Kagakusho atau Max Scholarship Research Student dan LPDP Scholarship. Wah, luar biasa. Baik, mari kita sambut bersama-sama teman-teman. Selamat malam, Mbak Tita Aldila. Selamat malam, Ulfa. Oke, gimana Mbak kabarnya malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Saya mau menyampaikan maaf saya terlebih dahulu kepada seluruh peserta. Mohon maaf, Oke, minggu lalu harus tertunda ke minggu ini karena ada kendala teknis yang tidak bisa saya selesaikan malam itu. Jadi semoga malam ini antusiasme teman-teman untuk belajar bisa tetap semangat. Oke, amin. Terima kasih ya Mbak, sudah siap ya dengan pemaparan materinya? Yuk. Oke, teman-teman sudah hadir bersama kita. Narasumber kita yang luar biasa sekali akan memaparkan materinya selama 1 jam ke depan, dan nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana teman-teman bisa langsung nanti bertanya dengan cara raise hand atau bisa drop pertanyaan kalian di room chat ya. Siapkan catatan kalian, dan untuk Mbak Tita Aldila, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ulfa, izin share screen ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh peserta webinar Jalan Tengah. Selamat datang di webinar Synthesis in Chemistry. Saya mau disclaimer dulu ya di sini. Jadi kemarin sempat saya baca di websitenya Jalan Tengah tentang profil diri saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang menulis. Tapi di sini saya memang memiliki riset saya itu sejak S1 sampai S3 saat ini itu memang sintesis. Cuman yang fokus ke bidang farmasi itu di S2 dan S3. Nah, kebetulan riset saya yang di S2 itu belum publish, jadi saya belum bisa sharing untuk itu. Nah, saya akan sharing beberapa pengalaman dan ilmu tentang sintesis kepada teman-teman semua. Dan di sini saya adalah mahasiswa Graduate School of Pharmaceutical Science untuk studi doktoral di Meijō University. Jadi kita mahasiswa ya. Jadi kita sama-sama belajar malam ini. Oke, kalau misalnya ada yang salah dari yang saya sampaikan, jangan sungkan untuk memberikan masukan. Oke, terima kasih. Yuk kita mulai. Ulfa bentar ya, ini kok gelap laptop saya. Oke, baik Mbak. Hai. Ini lagi apa tuh namanya? Share ke full screen. Oke.
Udah keluar belum full screen-nya? Belum. Belum ya? Tunggu ya. Oke. Berhenti ya? Iya. Ada kendala, Mbak? Saya udah apa tuh namanya? Share full screen apa ya? Yang F5 tuh loh, yang di PowerPoint. Iya. Tapi di situ belum keluar. Belum, Mbak. Belum keluar ya. Mm-mm. Di laptop saya udah. Tapi di Google Meet belum ya? Mm-mm. Ini kenapa ya? Oke, untuk operator mungkin bisa dibantu. Atau mungkin kita minta PPT-nya, Mbak. Bisa nanti kami share. Wait. Oke, mohon Oh, maaf ya ini gerak teman-teman. nggak? Oh, Ini gerak. Oh, gerak. Ini nanti nggak kelihatan. Oke, saya coba pakai ini aja ya. Bentar. Kita bisa di stop share screen dulu, Mbak. Terus nanti di share screen lagi. Share screen lagi. Mungkin PPT-nya agak berat ya. Mm-mm. Oh. Bentar. Bismillah, semoga bisa. Oh. Oke, saya pakai gini aja ya. Iya, Mbak. Nggak apa-apa, aman. Masih terlihat kok. Oke. Loh, ini juga nggak bisa. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sintesis in chemistry. Karena sintesis ini sangat luas ya di bidang kimia. Jadi saya tidak bisa mengelompokkan antara sintesis organik atau itu sintesis anorganik. Yang saat ini saya kerjakan di S3 yaitu sintesis derivatif dari metabolit sekunder uh, Dictyostelium discodium. Jadi banyak sekali sintesis yang dilakukan di bidang kimia. Misalnya sintesis polimer, sintesis dari natural product, terus kemudian sintesis protein. Terus ada juga yang dulu saya lakukan di waktu S1 itu sintesis zeolit. Jadi macam-macam. Apa itu sintesis? Sintesis itu adalah menghasilkan senyawa baru dengan mereaksikan material yang lebih sederhana. Jadi biasanya kalau kita mau melakukan sintesis itu diawali dengan prekursor dengan struktur yang lebih sederhana dari senyawa senyawa yang akan kita sintesis atau desired produknya. Jadi dimulai dari prekursor yang lebih sederhana strukturnya, kemudian nanti menjadi senyawa yang lebih bulky atau lebih kompleks gitu.
Nah, apa itu sintesis? Sintesis itu juga bisa didefinisikan sebagai reaksi kimia antara dua atau lebih zat yang membentuk suatu senyawa baru. Kenapa melakukan sintesis? Sintesis itu dilakukan tujuannya yang pertama untuk menciptakan suatu material baru atau modern yang memiliki keunggulan sifat dan karakteristik. Apa itu contohnya? Kalau kita ingat, kita punya zeolit. Zeolit sintesis zeolit ya biasanya itu dilakukan untuk menciptakan katalis. Seperti contohnya ZFM5 itu dulu awalnya digunakan oleh mobil company untuk mengkatalisis reaksi konversi etanol. Kemudian memodifikasi senyawa untuk meningkatkan aktivitasnya. Nah, nanti ini akan saya bahas di bagian natural product chemistry. Kemudian mempelajari jalur biosintesis suatu senyawa yang diisolasi dari bahan alam. Kemudian yang keempat, mengatasi problem low yield pada isolasi senyawa kimia bahan alam. Nah, apa yang biasanya disintesis? Katalis, kemudian medicine untuk keperluan drug discovery, kemudian new material, terus untuk aplikasi imaging atau chemical biology dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita menganalogikan apa sih sintesis itu? Sintesis itu seperti orang memasak ya. Bedanya kalau memasak itu kita di dapur, tapi kalau sintesis itu kita lakukan di laboratorium. Kalau kita di dapur melakukan memasak sesuatu gitu, kita sama-sama follow protokol, kita pasti mengikuti resep, sama juga dengan sintesis. Jadi kalau misalnya kita sintesis, kita menganalisis apakah kalau kita menggunakan prekursor ini, kita bisa mendapatkan desired produk yang kita harapkan. Nah, sebelum melakukan sintesis, biasanya kita menentukan rute terlebih dahulu. Kalau sintesis organic chemistry, kita wajib menentukan rute. Jadi rute sintesis itu penting kalau di organic chemistry. Biasanya kalau misalnya sintesis zeolit itu cuman satu step aja dan ada proses pemurnian. Sama juga di sintesis organik. Cuman kadang kalau sintesis zeolit atau sintesis nanomaterial biasanya itu hanya satu atau dua step aja. Dia akan lebih sederhana. Tapi kalau sintesis organik itu kita perlu menentukan rute. Nanti saya akan kasih contohnya. Nah, perbedaannya di dapur sama di laboratorium. Kita sama-sama menganalisis hasil yang kita peroleh. Kalau kita memasak, cara analisis kita adalah dengan mencicipi masakannya. Udah betul apa belum rasanya, kurang asin, kurang manis. Itu cara kita menganalisis apakah hasil masakan kita sudah benar. Tapi kalau kita bicara tentang sintesis, kita menganalisis melalui proses karakterisasi. Kemudian yang terakhir, sama. Kalau kita masak, kita harus beberes. Kalau kita sintesis di lab, kita juga harus beresin labnya kalau sudah selesai sintesisnya. Oke, itu menganalogikan antara sintesis dan memasak di dapur. Saya coba kasih satu contoh. Jadi di sini saya mencoba memberikan contoh sintesis nanopartikel
nanopartikel magnetik atau nanomedicine. Jadi seperti yang kita ketahui, penyakit kanker itu sudah menjadi penyebab kematian yang serius, menjadi isu yang serius di seluruh dunia. Nah, akan tetapi terapi kanker yang saat ini paling efektif masih dipegang oleh terapi kemo. Nah, sedangkan di sisi lain, kalau kita misalnya kita perhatikan ya, pasien kanker, ketika mereka memulai kemoterapi, pasti datang itu yang namanya side effect. Nah, di sini para peneliti mencoba mengembangkan bagaimana mengurangi side effect dari kemoterapi dengan cara memodifikasi drug delivery system dari obat tersebut. Kita punya doxorubicin misalnya. Nah, doxorubicin ini ada versi yang sudah di accept oleh FDA, yaitu Doxil. Doxil itu doxorubicin yang dia diselimuti oleh liposom untuk mengurangi side effect dan meningkatkan permeabilitas ke dalam cancer cell. Oke. Yang berikutnya, ada yang namanya kita sintesis belajar juga tentang, terutama untuk yang medicine ya, nanomedicine, itu kita belajar tentang active targeting versus passive targeting. Apa itu passive targeting? Passive targeting itu di mana obat langsung berinteraksi dengan sel kanker atau jaringan tumor begitu ya. Nah, tapi kalau passive targeting itu biasanya memanfaatkan ligan, di mana ligan itu diikatkan ke nanopartikel yang sudah berisi obat. Nah, di mana nanti dia bisa membentuk ikatan hidrogen kah atau dengan reseptor yang ada di cancer cell. Nah, kenapa sih para peneliti itu concern terhadap cancer? Yang pertama karena tadi cancer drugs itu memiliki side effect yang buruk. Seperti contohnya kerontokan rambut, kemudian menurunnya imunitas dari penderita kanker. Nah, itu concern-nya di situ. Nah, cancer drug, kalau kita bicara tentang cancer drug itu dia kalau tidak dimodifikasi, dia akan juga, selain dia menyerang sel kanker, dia akan juga menyerang sel normal. Akibatnya terjadilah side effect yang buruk. Jadi dia mematikan jaringan-jaringan normal juga. Kalau kita bicara tentang aktif dan pasif targeting, itu kita berbicara tentang pengobatan yang spesifik yang langsung ke dalam sel kanker. Nah, ini contoh dari nanomedicine. Jadi ini doxorubicin. Gambar yang di kiri itu adalah Doxil. Doxil itu doxorubicin yang diperangkap oleh liposomal bilayer. Dia untuk meningkatkan penetrasi ke dalam sel kanker. Nah, kenapa kenapa sel kanker itu bisa ditreatment menggunakan nanomedicine? Karena adanya efek EPR. Efek EPR itu singkatannya apa ya? Bentar.
EPR itu Enhance Permeability Retention. Jadi, kalau kita perhatikan di gambar ini, kita bandingkan jaringan normal dan jaringan yang kanker. Kalau kita perhatikan di jaringan normal, itu kotak-kotaknya itu ya, endotelia itu ya. Kotak-kotaknya itu dia tersusun rapi. Dia tidak ada leaky vasculature atau dia nggak ada celah. Nah, kalau di sel kanker dia ada celah. Nah, celah itu bisa dimasuki oleh molekul yang berukuran nano, dan karena efek enhanced permeability retention ini, si nanomedicine itu bisa bertahan di dalam sel kanker sehingga bisa dimanfaatkan untuk treatment cancer. Itu. Nah, yang hijau itu nanopartikel. Jadi kalau kita bicara tentang EPR, itu bisa meningkatkan, jadi bisa prolong ya. Nanomedicine itu bisa bertahan lebih lama di dalam cancer cell, dan dia juga tidak, kalau obat dimodifikasi menggunakan nanopartikel, itu biasanya dia tidak berinteraksi dengan sel selain sel kanker. Apalagi yang biasanya diberi ligand spesifik, yang dia hanya berinteraksi dengan cancer cell. Oke. Nah, untuk metode nanopartikel sintesis, itu ada 2 pendekatan. Yang pendekatan pertama yaitu top-down approach, yang kedua bottom-up approach. Nah, top-down approach ini jarang digunakan karena tekniknya jauh lebih mahal daripada jika dibandingkan dengan bottom-up approach. Bottom-up approach itu biasanya dilakukan menggunakan prekursor atau bahan kimia. Seperti contohnya, saya melakukan sintesis nanopartikel magnetik mangan ferrit, itu saya menggunakan prekursor feriasetil asetonat dan mangan asetil asetonat. Nah, itu kita menggunakan bottom up approach, di mana kita menyusun nanopartikel. Kalau top down approach, itu kita memodifikasi material dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran nano. Nah, ukuran nano itu kan diklasifikasikan material dengan ukuran kurang dari 100 nanometer. Nah, biasanya kalau top down approach itu ukuran partikelnya lebih dari 100 nanometer. Nah, itu dilakukan kayak grinding atau cutting menggunakan alat supaya dia bisa mengecil menjadi nanopartikel. Nah, kalau kita melakukan top-down approach, itu biasanya kita tidak perlu melakukan chemical purification atau pemurnian. Karena kalau pakai top-down approach, itu biasanya kita menggunakan senyawa murni. Misalnya kita mau bikin nanopartikel emas, tapi dari emas yang ukurannya lebih besar misalnya. Nah, itu cutting atau di grinding sampai ukurannya menjadi nano. Tapi kalau kita menggunakan prekursor bahan kimia, kita akan seperti contohnya kita menggunakan metode solvothermal. Metode solvothermal itu kan sintesis nanopartikel menggunakan prekursor bahan kimia, kemudian menggunakan pelarut organik, menggunakan suhu tinggi. Nah, otomatis kalau kita menggunakan pelarut organik,
setelah selesai proses sintesis, kita perlu melakukan pemurnian untuk menghilangkan sisa-sisa pelarut yang kita gunakan selama proses sintesis. Nah, kesulitannya kalau untuk bottom up approach, kita bicara soal advantage-nya dulu ya. Advantage-nya kalau kita pakai bottom up approach dari prekursor bahan kimia, itu biasanya ukuran partikelnya bisa lebih seragam. Antara satu dan jadi kan nanopartikel itu kalau kita lihat di analisis menggunakan TEM, itu bisa kita lihat ya, ukurannya kecil-kecil gitu. Nah, ukurannya itu bisa lebih seragam kalau kita pakai bottom up approach. Nah, tapi untuk bottom up approach ini lebih sulit untuk dilakukan large scale production. Jadi kalau kita mau memproduksi dengan skala yang besar, itu kita perlu mempertimbangkan kondisi reaksi. Itu biasanya berbeda. Jadi kalau misalnya saya sintesis untuk 1 mol desired product, itu biasanya kita nggak bisa menggandakan. Kalau kita misalnya mau masak buat 2 orang sama mau masak sama 10 orang, itu biasanya kan kita tinggal menggandakan bahan yang akan kita gunakan. Tapi tidak begitu dengan sintesis. Biasanya sintesis itu reaction condition akan berbeda ketika kita menggunakan bahan yang lebih banyak. Itu. Kemudian disadvantage-nya dari bottom up approach ini perlu chemical purification. Contohnya yang tadi saya bilang untuk menghilangkan sisa pelarut organik dengan menggunakan pelarut organik yang lain. Oke, nah kalau kita melakukan sintesis untuk menguji apakah hasil yang kita dapatkan sudah sesuai dengan yang kita targetkan di awal, kita melakukan yang namanya karakterisasi. Karakterisasi yang biasa digunakan di sintesis anorganik itu biasanya SRD. SRD itu untuk mengetahui kristalinitas dari suatu senyawa yang kita buat. Kemudian kita mengetahui lattice parameter atau parameter kristal. Nah, itu biasanya juga dicocokkan dengan data GCPDS. Apakah lattice parameternya sudah sesuai. Nah, kemudian ada lagi kita biasanya pakai FTIR. Nah, kalau kita pakai FTIR, itu untuk mengetahui apakah biasanya kalau pakai nanopartikel ya, apakah si nanopartikel ini sudah membentuk ikatan dengan obat yang dienkapsulasi. Sudah membentuk ikatan. Nah, ini contohnya. Ini saya ambil dari salah satu paper milik Profesor Zaki Fahmi, pembimbing saya waktu S2 dulu. Jadi ini menciptakan nanofiber sebagai drug delivery agent untuk naproxen. Nah, jadi naproxen ini digandengkan dengan nanopartikel, kemudian dengan nanofiber yang disintesis menggunakan grafen oxide dan selulosa asetat. Nah, ini untuk mengetahui apakah si selulosa asetat dan grafen oxide ini sudah membentuk ikatan dengan juga naproxen, dikombin dengan naproxen, itu kita cek menggunakan karakterisasi FTIR. Oke.
Selanjutnya, ini saya curi-curi dikit dari hasil riset saya, tapi saya nggak bisa jelaskan keseluruhan karena riset S2 saya ini memang belum publish. Jadi saya nggak berani keluarkan datanya. Ini saya kasih contoh sedikit mengenai karakterisasi VSM. Karakterisasi VSM itu untuk mengukur kekuatan magnet. Karena kebetulan yang saya sintesis adalah nanopartikel magnetik mangan ferit. Jadi kita perlu menentukan karakteristik magnetik dari senyawa tersebut. Nah, yang sebelah kiri adalah hasil uji TEM, di mana dari hasil uji TEM ini kita bisa mengetahui apakah ukuran partikel yang kita sintesis itu sudah berukuran nano. Nah, ada beberapa pengujian lain untuk mengetahui ukuran partikel, seperti contohnya pakai XPS atau pakai SRD juga bisa, tapi saya nggak pernah coba. Nah, itu bisa mengetahui berapa ukuran partikelnya. Oke. Demikian itu untuk yang mewakili yang sintesis anorganik ya. Nah, sekarang saya coba kasih contoh lagi sintesis tapi di bidang organik. Nah, orang organik ini ngapain kok harus sintesis juga? Nah, kalau kita belajar tentang natural product chemistry, kita biasanya belajar tentang metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer itu seperti karbohidrat, protein. Nah, kalau metabolit sekunder itu biasanya senyawa-senyawa alkaloid, kemudian senyawa aromatik. Nah, biasanya secondary metabolites yang ada di tanaman, di mikroorganisme, di jamur, itu biasanya dengan jumlah yang sangat kecil. Karena memang sebenarnya senyawa metabolit sekunder ini bukan senyawa yang penting untuk suatu tanaman. Jadi biasanya senyawa metabolit sekunder ini diekskresikan oleh tanaman atau organisme untuk melindungi diri mereka. Jadi sebagai self defense to against the herbivores kayak gitu. Jadi dia mengeluarkan bau-bau tertentu untuk melindungi diri mereka dari herbivores gitu. Dan ada juga yang sifatnya beracun begitu. Nah, ini beberapa fungsi secondary metabolites yang ada di organisme itu sebagian besar memang untuk melindungi dari bakteri, dari herbivores. Nah, kalau secondary metabolites ini kita aplikasikan kepada manusia, biasanya itu ada yang memang sifatnya beracun, ada yang juga sifatnya bisa memiliki pharmacological effect atau toxic effect juga dalam tubuh manusia. Saya beri contoh yang paling sederhana dan banyak ditemui. Yang pertama yaitu nikotin. Nikotin ini adalah senyawa alkaloid. Kalau kita bicara alkaloid, yaitu senyawa yang punya nitrogen. Nah, nikotin, kafein itu alkaloid. Nah, nikotin itu diekstrak dari tanaman tembakau. Oke, kemudian kafein. Kafein itu metabolit sekunder
dari Camellia sinensis. Camellia sinensis itu daun teh, atau dari Coffea arabica, atau dari biji kopi. Nah, dia mengandung kafein. Nah, sebenarnya kafein itu lebih banyak ditemui di daun teh. Jadi kalau misalnya kita minum teh, itu kita bisa tergantung kafein toleransi masing-masing ya. Kalau saya biasanya kalau pengen fokus atau nggak ngantuk itu lebih ngefek minum teh daripada minum kopi. Begitu. Nah, jadi biasanya metabolit-metabolit sekunder ini diproduksi dalam jumlah yang kecil. Jadi kalau misalnya kita ekstraksi, contoh nih kita ekstraksi, nih apa nih? Kita ekstraksi sikimik acid ya, dari 80 gram star anis atau bunga lawang, itu kita hanya mendapatkan 1,1 gram sikimik acid. Oke. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah senyawa aromatik. Saya ambil di sini contohnya adalah eugenol. Tahu nggak asal mula kata odol? Kenapa kita menyebut pasta gigi itu sebagai odol? Jadi dulu pada saat zaman penjajahan Belanda ya, kalau nggak salah saya baca tuh. Jadi penjajah ini bawa pasta gigi dari merek Jerman, itu mereknya odol. Jadi kenapa kita turun temurun menyebut pasta gigi itu sebagai odol. Nah, odol yang ada di Jerman itu mengandung eugenol. Jadi eugenol ini senyawa aktif yang bisa digunakan antiseptik di mulut. Gitu. Nah, selain digunakan untuk itu, eugenol ini juga kita temukan di rokok kretek. Kalau kita kerja, kebetulan saya pernah kerja di pabrik pengolahan tembakau. Nah, itu biasanya kalau pengujian di lab, itu ada pengujian kadar eugenol, karena biasanya kalau rokok kretek, itu nggak cuma tembakau isinya, tapi juga ada cengkeh. Jadi pabrik rokok tuh menggunakan cengkeh juga sebagai komposisi rokok kreteknya. Oke, yang berikutnya kurkumin. Kurkumin ini nggak asing ya, karena kita sering di Indonesia tuh populer sekali jamu kunyit. Jadi kunyit ini mengandung senyawa polifenol, yang bermanfaat sebagai anti kanker dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya Lawson. Ada yang suka pakai henna. Nah, jadi pewarna yang dihasilkan kalau kita pakai henna itu berasal dari daun Lawsonia inermis. Nah, senyawa kimianya itu disebut dengan Lawson. Dia strukturnya kinon. Nah, kemudian yang terakhir, ini senyawa diktiokinon yang saat ini sedang saya lakukan penelitiannya. Senyawa ini diperoleh dari Dictyostelium discoideum. Kalau bicara tentang Dictyostelium discoideum, ini adalah suatu organisme dari kelompok Amoebozoan. Jadi dia disebut juga dengan jamur lendir. Dia organisme yang hidup di tanah. Biasanya digunakan untuk
model eukariot untuk penelitian-penelitian. Nah, kenapa orang organik itu melakukan sintesis? Orang organik melakukan sintesis karena poor yield problem. Jadi yang saya bilang tadi, kalau kita melakukan ekstraksi, kita melakukan isolasi sikimik asid dari 80 gram bunga lawang atau star anise. Star anise ini biasanya dipakai buat masak kalau di Indonesia. Apa ya yang pakai star anise tuh? Pakai star anise tuh biasanya sop ayam Klaten. Itu biasanya pakai star anise. Atau ada banyak lah masakan-masakan Indonesia yang pakai star anise. Jadi kalau kita isolasi 80 gram star anise ini cuma dapat 1,1 gram sikimik acid. Kemudian kita beralih ke Taxus. Jadi ada obat anti kanker namanya Taxol atau Paclitaxel. Dia senyawa anti kanker, biasanya untuk mengobati kanker ovarium. Itu sudah di accept sama FDA. Nah, untuk memproduksi 1,9 kilo Taxol itu membutuhkan 27 ton ya. Taxus bark. Begitu. Nah, kalau kita bicara tentang natural product yang berinteraksi dengan alam, itu biasanya slow growing. Nggak bisa cepat. Jadi kalau kita misalnya menumbuhkan tanaman, itu nggak bisa ditungguin sehari 2 hari tanamannya tumbuh, terus kita bisa isolasi. Itu nggak bisa. Nah, itu problemnya. Nah, cara untuk mengatasi problem ini biasanya mencari spesies lain yang juga memproduksi senyawa metabolit sekunder. Spesies lain dari kelompok organisme yang sama, gitu ya, dari genus yang sama. Nah, kemudian cara lainnya yaitu dengan melakukan semisintesis from more abundant precursor. Biasanya misalnya ada alternatif lain, misalnya sintesis oseltamivir itu bisa dimulai dari sikimik acid atau quinic acid. Nah, itu bisa dipilih dari mana yang berlimpah, yang paling berlimpah. Yang paling berlimpah misalnya lebih mudah dari quinic acid jalurnya. Maka biasanya lebih dipilih sintesis dari quinic acid atau dari sikimik acid. Kemudian yang berikutnya yaitu total sintesis. Total sintesis ini kita menggunakan full bahan kimia untuk memproduksi suatu senyawa, suatu obat. Jadi tidak lagi menggunakan natural product karena memang yieldnya yang sangat sedikit. Kita menggunakan full dari prekursor bahan kimia. Nah, kemudian ada juga yang biosintesis menggunakan enzim. Ini saya ambil contoh. Ini saya ambil contoh sintesis oseltamivir. Ada yang pernah dengar nggak oseltamivir? Jadi oseltamivir ini sempat booming waktu pandemi COVID di Indonesia. Karena COVID di Indonesia pada saat itu obatnya belum ditemukan belum, istilahnya obat itu untuk treatment yang pasti itu belum ada, sempat dicoba menggunakan oseltamivir. Nah, oseltamivir ini
mereknya Tamiflu. Ini obat produksi Roche. Nah, Roche itu melakukan sintesis obat ini dari sikimik acid. Nah, kebutuhan global itu semakin meningkat akan oseltamivir ini. Apalagi pada saat ada wabah flu burung sebelum wabah sebelum wabah COVID, itu ada namanya flu burung. Nah, ini obat ini ampuh untuk mengatasi si virus H5N1. Nah, oseltamivir ini sangat populer sampai banyak sekali yang mempropos sintesis jalur atau rute sintesis untuk berlomba-lomba menciptakan rute sintesis yang paling efektif dan efisien. Nah, ini kalau nggak salah rute sintesis yang pertama. Nah, seperti yang saya bilang tadi di awal, kalau kita melakukan sintesis organik, itu biasanya kita harus ciptakan rute terlebih dahulu. Seperti contohnya rute yang pertama kali dilakukan, reaksi yang pertama kali dilakukan dalam rute ini yaitu reaksi esterifikasi. Dia mengubah gugus karboksil yang ada di sikimik acid menjadi ester. Dia pakai etanol dan pakai SOCl2. Saya tidak menjelaskan satu persatu karena cukup sulit ya total sintesis ini. Nah, jadi di sini para peneliti berlomba-lomba untuk menciptakan rute sintesis yang paling sederhana, paling efisien, dan dengan biaya produksi yang paling rendah. Nah, efektif dan efisien itu tidak hanya tentang cost atau rute sintesis itu sendiri. Nah, otomatis kalau rutenya semakin panjang, ketika kita bicara reaksi organik, maka akan semakin banyak bahan kimia yang digunakan. Kita harus pakai katalis contohnya. Nah, ini di rute yang pertama ini untuk attach bentar ya. Adik. Untuk attach si azida N3 itu, dia pakai sodium azide. Nah, sodium azide ini terkenal sebagai bahan kimia yang berbahaya. Jadi intermediate-nya itu bersifat eksplosif. Nah, itu berbahaya. Nah, biasanya untuk sintesis-sintesis yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya itu biasanya nggak approve green chemistry. Biasanya pabrik-pabrik besar, apalagi farmasi, biasanya mereka juga concern kepada green chemistry untuk menggunakan bahan kimia seminimal mungkin atau menggunakan bahan-bahan kimia yang ketika dibuang ke lingkungan itu tidak membahayakan ekosistem. Nah, itu biasanya concern dari green chemistry. Kita pakai basa, kita pilih, kita mau melakukan Wittig reaction. Kita bisa pilih pakai basa yang mana. Kalau Wittig itu perlu base ya. Kalau misalnya kita bisa pakai potasium karbonat daripada menggunakan potasium bis trimetilsilil. Nah, itu lebih beracun sih potasium bis trimetilsilil. Memang kekuatan basanya dia lebih kuat.
Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan yield yang lebih bagus menggunakan bahasa yang lebih sederhana, yang bisa dinetralisir dengan lebih mudah, why not kita pakai yang lebih condong ke green chemistry. Itu contohnya. Oke, nah karena di rute yang pertama ini dia nggak approve green chemistry ya, karena dia pakai hazardous material, sodium azide. Kemudian di improve lagi rute sintesisnya. Improve lagi yang nggak pakai azide. Dia tetap bisa attach amida atau azida, tapi dia nggak pakai sodium azide. Dia menggunakan rute yang lain. Yang finally, di tahun 2008, itu ada Hayashi sintesis route. Jadi kalau kita baca rute sintesis seperti ini, kenapa dia habis panah nggak ada produk? Itu ada panah 3 ya di situ. Nah, kalau ada panah 3 di situ tuh, artinya dia menggunakan one pot operation. One pot operation itu melakukan sintesis sekaligus, biasanya 2 atau 3 step, baru dia melakukan purifikasi. Nah, misalnya nih ya, kalau di pertama itu kita melakukan esterifikasi di sini. Nah, setelah kita melakukan esterifikasi, kita tidak akan terlepas dari yang namanya purification. Untuk mendapatkan desired product, kita harus melakukan purification. Yang paling umum adalah melakukannya dengan menggunakan kolom kromatografi. Nah, dari sini kelihatan, kalau misalnya kita punya berapa intermediate ini? 2, 3, 4, 5, 6A, 6B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya kita perlu melakukan purification. Purification itu untuk memisahkan side product dengan desired product. Nah, jadi biasanya reaksi itu kan menciptakan yield ya. Nah, misalnya yieldnya 70% gitu. Berarti biasanya yang 30% itu side product. Nah, kalau misalnya di TLC dilakukan kromatografi, kita kan biasanya melakukan cek TLC ya. Kalau misalnya reaksi. Jadi reaksi, kalau kita melakukan reaksi sintesis organik, itu biasanya pada saat proses kita bisa mengontrol reaksi itu apakah sudah selesai apa belum, itu menggunakan TLC. Nah, biasanya di TLC-nya itu kelihatan mana yang misalnya nih kita itu gugusnya yang diubah gugus karboksilat jadi ester. Nah, otomatis biasanya kalau misalnya reaksinya belum selesai, itu ada 2 titik. Ada ester, ada titik ester yang dia lebih nonpolar. Nah, ada yang starting materialnya dia yang lebih polar. Nah, biasanya kalau misalnya reaksinya kira-kira sudah hampir selesai, itu biasanya masih ada sisa starting material. Nah, untuk memisahkan antara sisa starting material, side product, dengan desired product kita, itu kita melakukan pemurnian. Pemurnian yang menggunakan kolom kromatografi. Otomatis kalau kita melakukan kolom kromatografi, kita perlu solvent, pelarut organik. Nah, semakin banyak intermediate yang perlu dimurnikan, maka akan semakin banyak juga chemical yang kita pakai. Gitu. Nah, jadi jelas ya apa yang dimaksud dengan efektif dan efisien. Oke.
Nah, di sintesis route ini kita melihat bahwa dia melakukan one pot operation tanpa perlu melakukan pemurnian di setiap intermediate-nya. Jadi hanya melakukan pemurnian sebanyak 1 kali ya ini ya. Ini 1 kali. Yang terakhir without purification. Oke. Jadi peneliti itu concern untuk mencari the most efficient synthesis route, the shorter, atau yang paling mudah dicari prekursornya. Kemudian yang terakhir, green chemistry. Nah, ini saya share sedikit tentang penelitian yang saya lakukan. Jadi, organisme Dictyostelium discodium ini mempunyai life cycle yang singkat. Nah, di life cycle-nya dia ada yang namanya mengalami agregasi. Nah, ternyata di studi sebelumnya menyebutkan bahwa agregasi ini diregulasi oleh beberapa senyawa. Yang pertama yaitu MPBD, yang kedua DQ, ada juga CAMP, ada juga senyawa yang kita sebut dengan DIF1. Nah, senyawa-senyawa ini mempengaruhi agregasi pada Dictyostelium discodium. Jadi kalau senyawa ini nggak ada, itu bisa mempengaruhi agregasi. Misalnya agregasinya terhambat, atau malah tidak terjadi agregasi. Nah, penelitian sintesis organik itu tidak hanya total sintesis, atau kita menciptakan desired produk, atau produk pharmaceutical. Nah, ada juga yang memodifikasi. Nah, ini saya ambil dari penelitiannya Kubohara. Kubohara ini concern sekali papernya terhadap metabolit sekunder DIF1 dari Dictyostelium discodium. Jadi dia tidak hanya mengisolasi atau melakukan total sintesis, tapi dia juga melakukan sintesis turunan, senyawa turunan. Yang dimaksud senyawa turunan atau analogs itu adalah senyawa yang dia dimodifikasi rantai sampingnya. Contohnya, misalnya dipanjangkan alkilnya atau dihilangkan OH-nya. Nah, itu namanya derivatif. Nah, derivatif itu biasanya dilakukan uji. Misalnya uji antibakteri atau uji antiproliferatif. Bisa jadi derivatif itu dia punya aktivitas antibakteri atau anti-cancer yang justru lebih bagus daripada senyawa metabolit sekunder aslinya. Nah, makanya kalau kita baca paper-paper tentang derivatif, analog, itu biasanya dia bicara tentang sintesis senyawa baru, di mana strukturnya itu, struktur utamanya, parent structure-nya itu sama dengan yang diisolasi dari alam, tapi dia mempunyai rantai samping yang dimodifikasi atau beberapa gugus fungsi yang dimodifikasi. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin memodifikasi, ini contoh dikit aja dari penelitian yang saya lakukan. Saya pengen memodifikasi MPBD dan DQ. Saya pengen rantai alkil di posisi 5 di MPBD dan di posisi 6 di DQ,
itu saya modifikasi menjadi karboksilat dan ester. Nah, ini harus kita cari rutenya dulu. Selain itu kita juga merujuk dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, bagaimana kita memodifikasi seperti itu? Oke, saya rasa sudah cukup. Ulfa. Oke, sudah ya Mbak ya. Untuk Sudah. pemaparan materinya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Tita ya atas materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, hadirin yang berbahagia, kita saat ini sudah masuk ke sesi tanya jawab yang akan berlangsung 30 menit ke depan. Nanti pertanyaan kalian bisa langsung raise hand untuk langsung berkonsultasi dengan Mbak Tita atau bisa drop pertanyaan kalian di room chat seperti itu. Dan saya ingin mengingatkan kembali untuk malam ini kita akan bagi-bagi voucher berupa pendampingan publikasi senilai Rp500.000. Caranya gampang banget dengan follow kami di Jalan Tengah dan vrcbb.id dan bikin instastory yang menarik terkait materi dan webinar pada malam hari ini dan tag di kedua akun tersebut ya. Nanti akan kami pilih untuk teman-teman semua yang memiliki story terbaik untuk mendapatkan voucher dari kami. Oke, langsung saja saat ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bisa langsung mengajukan pertanyaannya, jangan lupa sampaikan nama dan instansinya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung raise hand. Kami tunggu. Di room chat ada pertanyaan, Ova. Oke, kita baca dari room chat dulu ya, Mbak ya. Oke. Oke, ini ada dari teman kita, Saudara Khalif Rafaizan. Izin bertanya, apakah jika sudah disintesis, dilakukan lagi pengujian, misalnya uji preklinis dan uji klinis, atau langsung diproduksi massal jadi obat, terutama mengenai penelitian Mbak Tita? Seperti itu, Mbak. Bisa dijawab? Oke. Apakah jika sudah disintesis, dilakukan lagi pengujian, misalnya uji preklinis? Nah, untuk diproduksi massal menjadi obat itu perlu yang namanya uji preklinis dan uji klinis, kemudian diajukan approval kepada FDA dengan jadi approval FDA itu sulit ya. Jadi untuk memproduksi massal itu harus bekerja sama dengan pabrik obat. Misalnya siapa tuh namanya? Sikimic acid. Sikimic acid itu awalnya diteliti oleh Gilead Science. Jadi Gilead Science itu adalah suatu laboratorium penelitian di Amerika. Nah, dia hasil sintesis dari sikimic acid tadi, hasil obat oseltamivir, ini kemudian dilakukan kerjasama kalau nggak salah dengan Roche. Nah, itu baru bisa dilakukan produksi massal. Jadi nggak bisa segampang itu. Nah, contohnya seperti di Meiji University. Ada profesor yang beliau bekerja sama dengan tahu pabrik susu Morinaga nggak? Nah, di sini pabrik susu Morinaga itu akan menciptakan susu dalam bentuk kapsul. Jadi kan susu itu ini ya, kemasannya besar gitu, identik dengan kemasan yang besar, identik dengan berat gitu ya. Nah, ada salah satu profesor di Meiji University itu yang kerjasama dengan Morinaga untuk menciptakan susu yang berbentuk tablet atau kapsul. Jadi bagaimana mengecilkan powdernya susu itu dengan tetap mempertahankan kandungan gizinya. Nah, itu perlu banyak sekali pengujian dan juga perlu approval. Misalnya kita di Indonesia punya Badan POM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, di Jepang juga ada. Nah, itu perlu approval. Nah, approval ini yang biasanya diajukan oleh pabrik besar atau farmaceutical yang besar. Itu baru bisa diproduksi massal. Begitu. Apakah jawabannya sudah sesuai? Oke. Sebenarnya sudah ya, Mbak ya? Sudah ya. Makasih pertanyaannya. Oke.
Oke, teman-teman yang ingin raise hand boleh banget. Iya, boleh yang mau raise hand. Ayo, kita diskusi bareng-bareng ya. Oke, ini saya bacakan satu kali pertanyaan lagi ya, Mbak, di room chat ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari saudara kita Giovanni Septiawan. Permisi, nama saya Gio dari Universitas Tanjung Pura. Izin bertanya, dalam proses sintesis organik, sebagian besar menghasilkan produk samping dengan kadar yang cukup tinggi, sehingga berakibat pada terbentuknya produk utama dengan kadar di bawah 60%. Pertanyaan saya, dalam proses sintesis organik, bagaimana caranya meminimalisir produk samping sehingga menghasilkan rendemen atau produk utama dengan kadar di atas 90%. Sekian, terima kasih. Bisa dijawab, Mbak? Oke. Saya baca dulu lagi pertanyaannya. Universitas Tanjung Pura ya? Iya. Ya. Jadi kemarin saya sempat di Mejo ada sempat tamu researcher dari Universitas Tanjung Pura. Ibu Rini. Yang tahun lalu itu Pak Rudiansyah. Ini mungkin mahasiswanya Pak Rudi atau Bu Rini. Ya, jadi saya pun ketika melakukan sintesis, dan bukan hanya saya ya, ada juga peneliti-peneliti lain yang kadang-kadang hasil sintesisnya itu desired produknya tidak bisa lebih dari 60%. Itu sering sekali terjadi. Saya pun juga kalau misalnya sintesis di lab, final produknya itu tidak selalu bisa lebih dari 60%. Bahkan ada yang kurang dari 50%. Itu tidak masalah sebenarnya, asalkan yang kita dapatkan itu adalah senyawa murni. Nah, bagaimana kita menghindari side product? Yaitu dengan cara mengoptimasi kondisi sintesis. Misalnya, sintesis Wittig untuk menghasilkan olefin, senyawa olefin, itu dia kan moisture sensitif ya. Kalau kena sedikit moisture, itu biasanya dia langsung terbentuk side product yang tidak diinginkan. Atau bahkan side product yang kita tidak bisa menganalisis sama sekali. Nah, caranya kalau kita berhadapan dengan moisture, saya diajari profesor saya untuk menggunakan argon atmosfer. Contohnya itu. Nah, argon atmosfer itu untuk mengurangi atau menghilangkan moisture di dalam reaktor batch, di dalam reaktor yang kita gunakan untuk sintesis, supaya tidak terganggu oleh moisture. Nah, selain itu, biasanya saya saya mengeringkan reagent atau bahan-bahan atau basa yang digunakan. Biasanya saya vakum terlebih dahulu, atau gelas-gelas yang mau saya pakai itu biasanya saya keringkan atau saya panaskan atau di oven terlebih dahulu untuk senyawa yang oversensitif terhadap moisture gitu. Nah, untuk kondisi reaksi sendiri, saya kasih contoh ya. Bentar. Saya pernah melakukan stop sharing. Aku sharing file lain ya, Ulfa. Oke, silakan, Mbak. Udah stop ya? Udah. Oke, tunggu. Oke. Bentar ya, Ulfa lagi buka Ini nggak apa-apa, Mbak. filenya. Kami tunggu. Wah, semangat sekali ya pesertanya. Udah malam masih bertahan sebanyak ini. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sama-sama belajar ya. Kenapa?
ilmu baru ini kalau di Indonesia, Bu Tita. Oh iya Kak, alhamdulillah bisa sharing. Ini saya share file progress report. Sorry, soalnya memang adanya di progress report saya. Bentar ya, saya carikan. Giovanni, salam ya buat Pak Rudi sama Bu Rini. Bentar ya. Nih. Nggak bisa di-share screen. Nggak bisa ya, Mbak? Nggak apa, kami tunggu kok. Tunggu ya. Iya. Oke, untuk teman-teman yang lain bisa banget nih. Iya, yang mau drop pertanyaan dulu di apa namanya? Silakan. Di kolom chat, silahkan sambil nunggu saya. Untuk antri pertanyaan ya. Atau bisa langsung raise hand nih teman-teman. Langsung berdiskusi dengan Mbak Tita, boleh banget. Waktu kita masih lumayan banyak kok. Boleh ya mau raise hand? Oke, saya sempat melakukan proteksi. Jadi ada kalanya, misalnya kita punya senyawa yang ada gugus OH yang sekiranya, nah ini ada gugus OH nih di sini. Awalnya gugus OH ini ada 2 di sini, 1, 2. Nah, ketika ada suatu reaksi yang akan kita lakukan dan kita memprediksi bahwa OH ini akan mengganggu reaksi yang akan kita lakukan di side chain yang lain. Nah, kemarin itu kisahnya adalah, ini kan karena OH ya, ini kan senyawa diol ya. Dia si diol ini kita berasumsi bahwa dia ada ikatan hidrogen intramolekuler, sehingga si gugus karboksil yang ada di sini itu dia sulit bereaksi ketika dilakukan esterifikasi. Akhirnya saya disarankan oleh profesor saya untuk melakukan proteksi terhadap OH yang ada di benzen ring. Nah, kalau kita lihat, ini reaction condition yang sangat mudah. Kita tidak perlu menggunakan panas, kita tidak perlu menggunakan argon atmosfer, tapi ternyata produk yang saya dapatkan itu pincang. Jadi yang desired produknya itu hanya produk yang dihasilkan itu hanya 1 OH yang terproteksi. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat dari integrasi gugus metil yang ada di NMR. Nah, seharusnya di signal 1,01 itu harusnya 12 integrasinya, tapi itu nggak sampai 12. Dan di 0,23 itu harusnya 18, tapi itu nggak sampai 18. Artinya, OH yang terproteksi di sini hanya 1. Dan itu juga saya buktikan menggunakan analisis spektrum massa atau MS. Nah, itu bisa ketahuan MR senyawa yang kita dapatkan itu berapa. Nah, ketika saya memproteksi ini, kondisi reaksinya itu sangat mudah. Kita nggak perlu argon atmosfer, kita nggak perlu pemanasan. Nah, tapi di sini ternyata saya harus menggunakan dimetilaminopiridin. Untuk apa? Ternyata dimetilaminopiridin ini bekerja sebagai katalis untuk mengkatalisis. Jadi, fungsi dari
dimetilaminopiridin itu adalah Jadi fungsi dari dimetilaminopiridin ini untuk mengabstraksi proton dari alkohol. Jadi proton fenolnya H dari OH yang ada di benzen ring itu dilepas. Seperti kayak diprotonasi ya kalau saya mendefinisikan. Nah, dia diprotonasi oleh si DMAP ini. Nah, dengan adanya imidazol, jadi reaksi yang sebelumnya saya juga pakai imidazol, tapi tanpa DMAP. Nah, reaksi yang selanjutnya saya pakai DMAP plus pakai imidazol. Hasilnya, ketika saya pakai DMAP dan pakai imidazol, itu bisa dapat dua-duanya terproteksi. Begitu. Oke? Kemudian mengganti larut organik. Kalau misalnya kita bekerja dengan reaksi substitusi nukleofilik, itu kita harus pilih-pilih pelarut organik. Pelarut aprotik ya, DMF, aprotik polar, itu lebih bagus digunakan untuk reaksi substitusi nukleofilik tipe 1. Kenapa? Karena di substitusi nukleofilik itu kita ada pembentukan karbokation. Nah, pelarut-pelarut aprotik polar itu dia menstabilkan karbokation. Jadi karbokation itu lebih stabil, bisa bertahan lebih lama, sehingga dia bisa bereaksi dengan lebih sempurna. Begitu. Nah, itu caranya untuk meminimalisir side product dan kita harus mengoptimasi kondisi reaksi. Oke? Sudah terjawab ya? Oke, luar biasa ya Mbak, lengkap sekali. Sampai di share screen ya, supaya lebih jelas nih untuk Kak Giovanni. Iya, supaya lebih jelas contohnya. Iya. Soalnya kalau saya menjelaskan tanpa contoh, itu akan susah dimengerti gitu. Oke Mbak, udah sangat jelas sekali. Nah ini, sangat paham. Terima kasih Kak dari Sama-sama. Sama-sama. Oke teman-teman yang lain boleh banget nih. Kita tunggu untuk bisa raise hand atau drop pertanyaan kalian di room chat ya. Oke, untuk malam ini masih panjang kok teman-teman waktunya. Mbak Tita sekarang ada di Jepang ya Mbak ya? Iya. Oke teman-teman, seperti yang saya infokan tadi, Mbak Tita ini kan awardee ya dari Max Scholarship. Ya, saya awardee Monbuka Gakuso. Iya, dan LPDP Scholarship. Luar biasa. Nah, untuk teman-teman mungkin jika ingin kita webinar lagi ya Mbak ya, terkait boleh. beasiswa, akan kita jadwalkan ya. Yuk teman-teman, siapa nih yang pengen dijelaskan sama Mbak Tita nih terkait beasiswa Max dan LPDP? Udah berapa tahun ya Mbak di Jepang Mbak Tita kalau boleh tahu? Ini saya tahun kedua. Jadi saya start ke Jepang itu lewat research student dulu. Jadi gitu. saya research student selama 1,5 tahun. Kebetulan di Meiji University itu nggak ada fall entrance atau penerimaan mahasiswa pada musim gugur. Biasanya ada kan Oktober, banyak tuh. Jadi biasanya kan ada entrance Oktober, ada entrance Maret. Nah entrance April. Kebetulan di Meiju, ini Jepang banget. Jadi entrance-nya cuma 1 kali di bulan April. Jadi periode research student saya itu sangat panjang. Dan pada saat itu saya sempat juga belajar bahasa Jepang. Oh begitu, luar biasa ya teman-teman ya materi kita kali ini. Di sana lagi winter ya Mbak ya? Lagi winter. Ini 7 derajat Celcius sekarang. Di Indonesia ini masih musim hujan tapi lumayan dingin sih. Alhamdulillah. Iya. Dingin sekali di sini. Sudah libur Natal Mbak di sana, kalau boleh tahu? Iya. Jadi anak sekolah mulai libur Natal itu ada yang mulai 28, ada yang mulai 23. Jadi tergantung sekolahnya.
Oh gitu. Untuk Mbak Tita tinggal di mana ya Mbak ya? Di kota mana? Saya Oh, tinggal di kota Nagoya. Oh, Nagoya. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Ini sepertinya teman-teman kita sudah pada ngantuk ya Mbak ya. Iya ya. Oke. Atau kita tutup aja nih Mbak webinar pada malam hari Boleh. ini. Oke. Di kolom chat udah nggak ada pertanyaan yang belum dijawab. Iya, Oh, saya sepertinya ya. mahasiswanya Pak Rudi, Kak. Oh iya. Salam buat Pak Rudi sama Bu Rini. Oke, Semangat disampaikan belajar ya. organik. Oke, teman-teman, sepertinya Pak audiens kita udah mulai agak ngantuk nih, Mbak ya. Jadi saat ini kita masuk ke sesi dokumentasi. Jadi teman-teman saya beri satu menit untuk silakan on cam ya dan persiapkan ekspresi saya stop terbaik sharing kalian. dulu ya. Oke, Mbak, siap-siap. Dan saya ingatkan juga untuk teman-teman silakan mengisi daftar hadir webinar series ya, nanti untuk keperluan sertifikat. Oke, kami tunggu 1 menit. Oke, sebelum closing statement dari narasumber kita akan sesi dokumentasi dulu ya teman-teman ya. Dan silakan jangan lupa untuk isi absensi. Yang mana absensi akan kami tutup di jam 9 malam, jadi jangan ketinggalan ya teman-teman ya. Oke, sudah siap semuanya? Persiapkan ekspresinya. Sepertinya nih kampus di Indonesia juga udah mulai libur ini, Mbak. Iya, udah pada libur ya Indonesia ya? Iya. Ini saya di Malang udah terasa agak sepi nih, mahasiswa udah pada pulang kampung. Iya. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Terima kasih ya Mbak ya. Begitu juga dengan Mbak kita di Jepang ya, yang saat ini dingin sekali ya Mbak ya. Iya. Oke, teman-teman. Saya hitung ya. Siapkan ekspresi terbaik kalian. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kami ulangi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kami tutup, kami memberikan kesempatan nih untuk narasumber hebat kita, Mbak Tita Aldila, untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk closing statement-nya, Mbak. Silakan untuk Mbak Tita. Baik. Saya lupa tadi tidak menyampaikan. Jadi Indonesia itu kaya akan tanaman-tanaman yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi ada banyak kesempatan untuk teman-teman belajar di jenjang yang lebih tinggi. Misalnya sekarang S1, yuk semangat kuliah S2 atau S3. Tidak harus di luar negeri, di dalam negeri juga bagus. Jadi explore setinggi-tingginya kesempatan untuk kuliah. Karena knowledge itu has a beginning but no end. Nggak ada limit untuk kita belajar. Umur berapapun, sudah berumah tangga, itu masih boleh untuk belajar. Semangat semuanya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Itu tadi closing statement dari pemateri kita. Dan alhamdulillah teman-teman, rangkaian acara webinar dari awal hingga akhir sudah berjalan dengan baik. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk narasumber hebat kita, Mbak Tita Aldila Budi Astanti, yang telah memaparkan materinya yang sangat luar biasa. Iya Mbak, semoga di lain waktu bisa menjadi pemateri kita lagi ya Mbak ya. Siap. Oke. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir ya, semangatnya luar biasa. Dan tak lupa juga terima kasih kepada penyelenggara CV Jalan Tengah dan vrcbb.id. Saya Ulfa Zuriani, moderator webinar pada malam hari ini mengucapkan maaf jika banyak kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sampai jumpa di webinar seri selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam. Terima kasih untuk seluruh peserta atas antusiasme malam ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.